Halo guys, balik lagi bareng aku, Karata Pramesti. Di video kali ini kita bakal bahas lanjutin tentang bocoran tipe soal yang keluar gitu ya di TPS UTBK 2023. Ini adalah part yang keempat. So, langsung aja kita bahas. Oke, soal pertama nih. Ini ada deret aritmatika gitu ya guys ya. Barisan min 2 P Q min 23 merupakan barisan aritmatika. Nilai P plus Q adalah, nah, oke. Di sini yang perlu kita identifikasi berarti si min 2 ini adalah suku pertama atau U1-nya atau A-nya ya guys ya. Ini adalah min 2. Oke. Di sini ada suku keempat ya guys. Ini kan 1, 2, 3, 4. Oke, berarti U4-nya itu adalah min 23. Oke, gimana nih biar kita dapat si P sama Q-nya? Kita turunin aja dari rumus UN. UN itu suku ke N itu adalah A plus N min 1 kali B. Jadi kalau misalnya di sini U4 nih, U4 itu kan berarti A plus N-nya itu si 4-nya berarti 4 dikurangi 1. Itu kan 3 ya, 3B. Oke, langsung aja nih kita masukin. U4-nya adalah min 23, A-nya adalah min 2. Oke, plus 3B. B-nya belum kita tahu ya, karena kita bisa cari tahu dari sini. Oke, di sini min 2 kita bisa pindah ruas ke sini ya. Jadinya kan plus 2. Min 23 plus 2 sama dengan 3B. Maka di sini min 23 plus 2 itu adalah min 21. Tahu ini 3B. Maka B-nya adalah min 21 bagi 3. Itu adalah min 7. Oke, B-nya adalah min 7 guys. Berarti untuk U2-nya itu adalah min 2 dikurangi sama 7. Itu adalah min 9. Terus untuk U3-nya, yang Q-nya guys ya, ini P. Untuk yang Q-nya adalah min 9 dikurangi sama 7, alias min 16. Ini untuk Q. Udah, yang ditanyain adalah P plus Q. Plus ya guys ya. Maka di sini min 9 plus min 16. Oke. Atau min 9, min 16 ya guys ya. Karena kan plus ketemu sama min adalah min. Itulah min 25. Udah, jawabannya yang D. Gitu ya guys ya. Jadi tinggal diturunin dari rumus yang ini. Oke, lanjut. Dalam satu kelas terdapat 16 siswa laki-laki dan 24 siswa perempuan. Jadi kalau ditotalin ada 40 ya guys ya. Rata-rata ulangan matematikanya 80. Terdapat 8 siswa yang memperoleh nilai masing-masing segini, sehingga diwajibkan untuk remedial yang hasilnya naik 8 poin. Maka pernyataan tersebut, ya ada jangkauan rata-rata nilai siswa dan rata-rata nilai siswa tanpa ke-8 siswa remedial. Oke, pernyataan yang benar ada sebanyak berapa guys? Kita mulai dari yang pertama dulu nih. Jangkauan data siswa. Jadi kalau jangkauan itu rumusnya adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Ini untuk yang remedial ya. Berarti di sini 66 langsung aja kita kurangi sama 52. 66 kurangi 52 berapa? 6 kurangi 24, 6 kurangi 5, 1. Maka di sini 14. Benar ya? Oke, berarti 1 nih, benar. Yang kedua, rata-rata nilai siswa setelah remedial adalah 81,4. Oke. Di sini kita cari aja X gabungannya. Kan rumusnya adalah X1 kali N1 ditambah X2 kali N2 ya guys ya. Dibagi N1 plus N2. Oke, langsung aja nih. Di sini ada 40 siswa tadi ya totalnya. Dikali sama tadi rata-rata mereka adalah 80. Ditambah, nah, di sini adalah X2 dikali N2. X2-nya, N2-nya dulu deh, N2-nya ada 8 siswa. Terus katanya naik 8 poin, langsung aja kali 8 guys. Dibagi sama N1 plus N2, berarti 40 siswa ya totalnya guys ya. Karena kan sekarang remedial tuh masih masuk ke yang 40 siswa. Oke, ini kalau misalnya kita kaliin, 40 kali 80 adalah 3.200, 8 kali 8, 64, dibagi sama 40. Maka di sini 3.264, bagi sama 40, berapa nih? Ini kalau misalnya kita cari adalah 81,6. Oke, tipis ya guys ya. Jadi bukan 81,4, 81,6. Jadi jawabannya yang salah. Yang terakhir nih, rata-rata nilai siswa tanpa ke-8 siswa remedial. Oke, kita cari lagi, berarti X gabungannya. Cuma di sini agak lain aja nanti perhitungannya. Jadi sama nih, semua siswanya 40 kali 80. Tapi kita kurangi. Kenapa kita kurangi kan? Di sini tanpa ya guys ya, tanpa ke-8 siswa remedial. Nah, berarti si rata-rata ini
kita harus cari tahu dulu. Ini kalau misalnya kita jumlahin, ini adalah 472 guys. 472 kita bagi sama 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ya. Kalau misalnya dapat adalah 59. Oke. Tapi di sini kita langsung aja kurangi sama 472-nya guys. Sorry, 472. Oke, sama dengan berarti kan di sini 40 kurangi 8 gitu ya, 32. Oke, jadi berapa nih? 3.200 kita kurangi sama 472 per 32. Ini kalau misalnya kita dapat adalah 2728. Dibagi sama 32 itu adalah 85,25. Oke, ini juga tipis guys. Tapi tetap salah ya. Oke, udah. Jadi jawabannya pernyataan yang benar cuma ada satu. Gitu ya. Lanjut. Nah, ini soal eksponen. Jadi di sini 6 pangkat 5 per 3 pangkat min 1 kali 4. Oke, yang perlu kita pahami adalah di sini kita harus ingat sifat eksponen, guys. Di sini ada pangkat min 1 ya. Jadi kalau misalnya pangkat min 1 tuh misalnya X pangkat min 1 ini bakal jadi 1 per X. Gitu. Oke? Nah, ya udah berarti kalau misalnya di sini 1 per X pangkat min 1, maka di sini jadi bakal jadi X pangkat 1. Ya udah, coba nih langsung aja. Berarti di sini 6 pangkat 5. Oke. Terus per 3 pangkat min 1 dikali sama 4. Sama dengan X pangkat 3. Oke. Di sini 3 pangkat min 1-nya itu kan ada di penyebut ya guys ya. Maka kita bisa jadikan gini. 6 pangkat 5. Lalu ininya bisa jadi pembilang gitu. 3 per 4. Gitu kan ya. Oke, sama dengan X pangkat 3. Terus kita coba pikirin lagi ini gimana ya untuk bisa disederhanain. Oke, di sini 6 itu bisa kita pecah ya. Jadinya adalah 2 kali 3. Pangkat 5-nya jangan sampai hilang. Dikali sama 3 per 4-nya juga bisa kita pecah. Jadinya 2 pangkat 2. Sama dengan X pangkat 3. Oke, bisa dong kita sederhanain ya. Di sini kan 2 kali 3 pangkat 5 kan sama aja kayak 2 itu adalah pangkat 5 gitu ya. Maka di sini 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 5 kali 3 pangkat 1 per 2 pangkat 2. Oke, kita bisa catat aja 2 pangkat 5 sama 2 pangkat 2. Jadi 2 pangkat 5 kurangi 2. Itu adalah 2 pangkat 3. Oke, sekarang nggak ada perperannya ya. Tinggal ini. 2 pangkat 3 dikali. Nah, di sini 3 pangkat 5 sama 3 pangkat 1. Kita bisa tambahin aja pangkatnya ya. Jadi 3 pangkat 5 tambah 1 itu 6. Dengan X pangkat 3. Oke. Udah kayak gini gimana ya? Nah, di sini berarti kita pikirin lagi nih. Bisa nggak ya kita keluarin lagi pangkatnya? Oke. Di sini 6 guys. 6 ada 3. Nah, berarti kita pikirin aja 6 itu adalah perkalian 3 kali berapa? 3 kali 2. Nah, berarti di sini kita bisa keluarin si pangkat 3-nya gitu ya. Jadi kan 2 pangkat 3 dikali sama 3 pangkat 3 3 pangkat 3 kali 2 gitu ya. Nah, gitu kan, sama dengan X pangkat 3. Oke, di sini ada yang sama ya. Ada yang samanya adalah 2 dikali sama 3 pangkat 2 pangkat 3. Oke, ini kan kalau misalnya ini 2 pangkat 3 sama 3 pangkat 2 dikali 3 juga sama. Udah. Nah, ya udah nih. Di sini kan sama-sama pangkat 3 bisa kita coret. Maka di sini 2 kali 3 pangkat 2. 3 pangkat 2-nya 9. 9 kali 2 itu adalah 18. Maka X-nya adalah 18. Udah, jadi jawabannya ya C. Jadi emang harus peka juga sama angka-angkanya gimana ya biar bisa dikeluarin, gimana biar bisa disederhanain gitu. Lanjut ke soal nomor 4. Oke. Di sini, jika 5 orang dewasa dan 2 orang anak-anak. Misalnya dewasanya X, anak-anaknya Y, guys. Bersama-sama mengerjakan suatu pekerjaan, maka pekerjaan selesai 1 hari. Berarti 5X tambah 2Y sama dengan 1 hari. Demikian juga jika pekerjaan yang sama dikerjakan oleh 2 orang dewasa, berarti 2X plus 6Y sama dengan 1 hari juga. Jika pekerjaan sama dikerjakan sendirian seorang anak, maka pekerjaan akan selesai dalam alokasi berapa hari. Berarti kayak yang ditanya adalah Y-nya itu berapa hari. Oke, ya udah langsung aja kita cari. Di sini kita bisa pakai aljabar aja gitu ya. Nah, 5X plus 2Y sama dengan 1, 2X plus 6Y sama dengan 1. Oke, di sini kita coba mau
ilangin yang mana nih? Untuk si penyebutnya. Atau si X sama Y-nya mau dihilangin yang mana. Atau misalnya biar lebih gampang, bisa juga kayak gini kan sama-sama satu hari guys. Maka bisa kita bandingkan aja. 5X plus 2Y sama dengan 2X plus 6Y. Maka di sini dapat berapa nih? Berarti kan di sini 5X kita kurangi 2X gitu ya. Maka 3X, 6Y kurangi 2Y itu 4Y. Maka X-nya adalah 4 per 3. Oke, 4 per 3Y. Oke, di sini karena X-nya 4 per 3 ya kita masukin aja substitusi ke yang persamaan di awal. Berarti kan 5 dikalikan 4 per 3Y, kayak ditambah sama 2Y sama dengan 1. Terus sini 2, oh enggak, salah satu aja ya. Iya, kalau keduanya nanti malah jadi ambigu lagi. Oke, kita salah satu aja. Terus ini 5 kali 4 itu adalah 20 per 3Y, ditambah sama 2Y, sama dengan 1. Oke, di sini biar nggak ada si penyebutnya 3, kita kaliin aja 3 ya. Berarti 20 per 3Y kali 3 itu kan habis, jadinya 20Y, ditambah 2Y kali 3, 6Y, sama dengan 1 kali 3, 3. Maka 26Y sama dengan 3. Nah, Y-nya adalah berarti 26 per 3. Maka di sini waktu yang dapat eh, dilakukan oleh satu orang anak doang gitu adalah 26 per 3. Atau mungkin 8 harian ya guys ya. Itulah yang B. Gitu ya. Mau ingetin nih bahwa kita masih buka part 6 intensif UTBK 2023. Kamu bisa daftar khususnya untuk gelombang 2 ya, karena kita mulainya itu di 12 Mei sampai 14 Mei. Waktu untuk Zoom-nya itu 2 jam dan fasilitasnya lengkap guys. Cuma 100.000 nih. Nanti kalau misalnya kamu tertarik buat daftar, langsung aja klik link di description box ya. Di sini nanti yang ngajar itu bakal ada aku, Pak Sugeng Sungkono, dan juga Kak Nada. Oke, ditunggu di kelas. Terus kita lanjut aja ke soal bacaan ya. Ini mungkin PBM atau PPU. Oke, kata berimbuhan yang tepat untuk mengisi kekosongan pada kalimat tersebut. Aku harap teman-teman nanti udah cobain dulu ya, biar nanti bisa tinggal samain jawaban. Oke, kalau misalnya kayak gini, tipsnya adalah ya masukin aja guys, si kata-katanya. Obat mujarab ini memiliki berbagai khasiat seperti melancarkan peredaran darah, bla 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 nafsu makan, oke, dan meningkatkan stamina pria. Di sini ada kata-kata mekan guys, imbuhan mekan ya untuk yang selanjutnya. Maka di sini kemungkinan juga bakal mekan. Coba nih kita masukin. Menambahkan nafsu makan. Nah, oke. Kira-kira tepat nggak nih? Tapi hati-hati juga gitu ya. Dengan kata menambah. Menambah nafsu makan. Nah, karena kita di sini lihat juga guys, ada imbuhan mekan, mekan. Maka di sini kemungkinan yang paling tepat adalah mekan juga. Jadi yang menambahkan nafsu makan. Gitu ya. Oke, lanjut ke nomor 4. eh, bla 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 bintang di langit bertaburan dengan memancarkan cahaya yang berkelip-kelip. Langit tidak tertutup awan. Desir angin yang bertiup terasa lembut menyentuh kulit. Oke, ini lagi menceritakan suasana yang indah dan cerah gitu ya guys ya. Nah, berarti di sini coba kita masukin aja. Suasana cukup mengesankan. Bintang-bintang di langit bertabur nggak nyambung. Udara malam ini lembut lembut sekali. Bintang-bintang di langit bertaburan memancarkan cahaya. Enggak ya guys, ini lebih ke suasana sih. Oke, malam ini angin bertiup sepoi-sepoi basah. Bintang di langit bertaburan. Oke, kurang tepat juga. Malam ini indah dan udara cerah sekali. Oke, di sini udah ada suasana penggambaran indah dan udaranya tuh katanya cerah sekali. Sebenarnya udara bukan cerah ya guys ya harusnya. Udaranya mungkin hangat sekali gitu ya. Ini lebih tepat sih daripada yang A, B, C atau E juga ya. Mengharukan juga enggak juga ya. Jadi yang paling tepat yang D. Tapi mungkin ini kata cerah ya. Kurang tepat sih. Tapi ini yang paling tepat daripada yang lain. Yang nomor 7, bambu adalah material alami yang sering dipandang sebelah mata. Bla 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 bla, ia memiliki banyak kelebihan. Ini ada sebuah kontra, guys. Jadi awalnya itu kayak ngejelasin dipandang sebelah mata terus ada kelebihan. Berarti yang paling mungkin kalau bisa kontra gini, apa nih? Karena sehingga namun padahal bahkan. Padahal ya guys ya. Padahal ia memiliki banyak kelebihan gitu ya. Murah, tahan air, bla 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 mempunyai banyak manfaat. Dan ya kemungkinan dah. Oke yang D. Yakninya aku nggak tahu nih dimasukin kemana ya.
Padahal yakni, enggak juga sih, padahal yakni. Oh, ini yakninya di sini kali ya. Yakni murah, tahan air, dan punya banyak manfaat gitu guys. Lanjut nomor 8, judul yang paling tepat. Oke, kita baca dulu aja. Selama kurun waktu 10 tahun terakhir, kondisi inflasi di Indonesia belum stabil. Lagi bahas inflasi ya. Kehidupan bla 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 tidak lepas dari inflasi. Harga itu naik. Oke, pokoknya lagi bahas tentang inflasi lah ya. Tapi di sini tuh lebih menjelaskan juga inflasi itu adalah daya beli uang yang kita miliki sekarang karena menumbuhkan harga terus-menerus. Akibatnya pendapatan menurun sehingga banyak masyarakat yang semakin susah memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oke. Di sini yang paling tepat berarti tentang inflasi sih. Inflasi yang mempengaruhi daya beli uang. Oke, harusnya menurunkan ya guys ya, bukan meningkatkan daya beli uang. Kehidupan perekonomian terlalu general, inflasi menggerogoti. Ini aku kurang serak sih sama diksinya. Konsep nilai waktu uang nggak juga, jadi antara A sama C. Kayaknya yang paling to the point langsung aja A guys, karena kalau judul tuh harus bisa mewakili teksnya dan memang to the point gitu ya. Jangan ada diksi-diksi yang malah dia tuh ngambang gitu. Menggerogoti maksudnya gimana gitu ya. Menghabiskan. Tapi kayak kurang pas gitu ya. Oke, nomor 9, kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat 2. Oke, kehidupan bla 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 tidak lepas dari inflasi yang terlihat. Langsung aja dapat ya guys ya. Perekonomian dong. Nggak mungkin berekonomi ke ekonomi atau pengekonomian atau bahkan mengekonomikan. Nggak ada imbuhannya juga. Nomor 10, kata yang paling tepat untuk melengkapi kalimat 3. Definisi konsep nilai waktu uang adalah jumlah bla 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 yang sama hari ini lebih makna daripada esok. Kalau misalnya anak ekonomi atau IPS kayaknya langsung dapat ya. Jadi yang membedakan inflasi ini lebih ke pengetahuan juga sih. Jadi kayak jumlah uang yang kita punya guys atau kasnya gitu ya. Yang sama hari ini tuh lebih bermakna daripada esok. Jadi kayak misalnya 100 juta hari ini tuh belum tentu sama kayak misalnya 100 juta di masa depan. Gitu. Karena kan nilai uangnya turun. Oke, jadi yang kayak gitu aja guys untuk latihan kali ini. Gimana kamu benar berapa? Semoga bermanfaat ya. Dan tungguin konten aku selanjutnya. Thank you and bye.